Bab 759. Ilmu sesat Sekte Huofen. Aku memang benar punya cara untuk menghadapinya, tapi kalian perlu melakukan sedikit pengorbanan. Calon penerus menunjukkan senyuman kejam, membuat orang merinding. Kamu mau melakukan apa? Putra suci keluarga Cao berkata gelisah. Calon penerus menjilat sudut bibirnya, tatapannya mengarah ke seorang pejuang yang terluka. Dia meremas tangannya dan pejuang keluarga Cao ini pun ditarik ke sisinya. Kemudian calon penerus langsung menggigit leher pejuang itu. Dia seperti seekor ular beracun, terus mengisap, seketika pejuang ini pun menjadi mayat kering. Apa yang kamu lakukan? Putra suci keluarga Cao langsung marah besar, dia berencana menyerang calon penerus. Tunggu. Putra suci keluarga Feng menghentikannya dan berkata, lihat kultivasinya. Mereka berdua melihat setelah mengisap pejuang itu, kekuatan calon penerus Sekte Huofen seketika meningkat lumayan banyak. Dari tubuhnya keluar api hitam. Cara yang kamu maksud adalah mengisap orang lain dan memperkuat diri sendiri, kan? Ilmu sesat Sekte Huofen memang banyak. Putra suci keluarga Feng berkata dingin. Benar, biarkan aku mengisap anggota keluarga Feng dan Cao kalian, semakin banyak, kultivasiku pun semakin tinggi. Calon penerus menjilat bibirnya, asalkan kita bisa menghabisi beberapa ekor naga raksasa Erikin ini, orang-orang ini masih ada cara apa untuk menang? Mengapa hanya mengisap orang kita, memangnya tidak bisa mengisap orang Sekte Huofen? Putra suci keluarga Cao mendengus. Calon penerus menunjukkan ekspresi meremehkan, kemudian dia melihat ke beberapa bawahan di sekitarnya. Para bawahan-bawahan Sekte Huofen itu seketika menunjukkan ekspresi semangat dan segera berlutut dengan satu lutut. Mereka melafalkan mantra-mantra, ekspresi mereka sangat tulus. Calon penerus memukul mereka dengan telapak tangan, 4 orang menunjukkan ekspresi kesakitan, kemudian dalam sekejap berubah menjadi mayat kering. Orang-orangku sama sekali tidak perlu kusuruh, mereka akan mengorbankan diri secara sukarela. Calon penerus tertawa dingin. Kami bisa memberikan orang untukmu, tapi kamu bagaimana menjamin setelah itu tidak akan menyerang kami? Putra suci keluarga Feng berkata penuh waspada. Percaya atau tidak itu keputusan kalian sendiri, kalau tidak kita semua tidak akan mendapatkan apapun. Calon penerus mendengus dan berkata, terlebih lagi aku juga tidak percaya, kalian sebagai putra suci dunia tersembunyi tidak punya kemampuan untuk mempertahankan nyawa kalian. Baik, kita sepakat. Putra suci keluarga Feng dan putra suci keluarga Cao saling bertatapan, kemudian seketika mengambil keputusan. Kemudian mereka pun menerjang anggota mereka sendiri dan menangkap beberapa pejuang mereka dan melempar mereka ke arah calon penerus. Putra suci ditangkap oleh calon penerus, para pejuang ini pun menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tidak disangka mereka begitu setia, tapi malah dikorbankan seperti ini. Para pejuang ini mati seketika di tengah teriakan tajam. Dan aura calon penerus semakin kuat. Erik, sepertinya ada yang aneh di bawah. Di atas naga raksasa, Bella merasakan ada sebuah aura di bawah yang terus meningkat, dia pun memperingatkan Erik. Iya, aku pergi lihat ada apa. Erik juga menyadari kekuatan ini, dia pun mengendalikan 2 ekor naga raksasa dan tiba-tiba terbang ke bawah, terbang lurus ke tempat calon penerus berada. Coba kulihat kekuatan laranganmu ini. Calon penerus mendengus dingin, kemudian langsung melompat ke atas, dia mengibaskan tinjunya dan langsung memukul kepala naga raksasa sekuat tenaga. Tinju calon penerus dan naga raksasa bertabrakan, suara ledakan memenuhi udara. Energi menyebar ke seluruh arah, naga raksasa mengaum, tubuhnya tiba-tiba terbang mundur karena gelombang ledakan. Namun calon penerus juga sama, dia terbang mundur dan akhirnya jatuh ke tanah, membentuk sebuah lubang besar di tanah. Tingkat kelima fase kesempurnaan.
Pupil mata Erik mengecil. Naga raksasanya ini cukup untuk menghadapi pejuang puncak tingkat keempat fase kesempurnaan, tapi tadi kekuatan yang digunakan calon penerus jelas telah melewati tingkat ini. Masih kurang. Mata calon penerus dipenuhi dengan kekejaman. Setelah dia menggunakan energi sesat, dia pun sangat haus kekuatan. Dia pun melihat ke sekitar. Setelah itu dia langsung bangun. Dari kedua tangannya muncul sejumlah besar reiki berwarna hitam, seperti tumbuhan menjalar mengikat sejumlah besar pejuang, kemudian masuk ke dalam tubuh mereka. Reiki itu seperti sedotan, mengisap darah segar para pejuang ini. Para pejuang ini memberontak namun tidak berhasil melepaskan diri. Selang berteriak, mereka berubah menjadi mayat kering. Sudah cukup. Melihat calon penerus lagi-lagi mengisap banyak pejuang, putra suci keluarga Cao sakit hati dan berteriak. Pejuang yang dikirim oleh dua keluarga ini tidak hanya setia, mereka juga sudah dilatih sangat lama, sekarang malah mati di tangannya sendiri. Bodoh. Kalau tidak bisa menang dari Erik Kin, kita semua tidak akan mendapatkan apa-apa, punya orang-orang tidak berguna ini untuk apa? Calon penerus berseru, matanya dipenuhi dengan kemarahan. Dalam waktu singkat, selain dua putra suci dan tetua, yang lainnya sudah ditelan. Sedangkan aura calon penerus pun meningkat drastis, dia telah mencapai tingkat ke-6 fase kesempurnaan. Dia langsung terbang ke arah langit, kecepatannya seperti meteor. Erik Kin, coba kurasakan lagi kekuatan naga raksasamu. Merasakan kekuatan yang memenuhi tubuhnya, wajah calon penerus dipenuhi dengan kesombongan. Melihat situasi ini, Ye Zun dan si brewok bermaksud pergi menghadang. Aura tingkat ke-6 fase kesempurnaan calon penerus meledak, seketika memaksa mereka mundur. Tekanan yang sangat kuat ini bahkan membuat Bella yang mengendalikan naga raksasa juga ikut mundur. Di atas langit, Erik yang sedang mengendalikan naga raksasa pun mengerutkan keningnya. Dia seketika merasakan di bawah ada sebuah aura yang sangat kuat sedang mendekat. Mati sana, telapak Huo Fan. Calon penerus berseru keras. Di tengah udara muncul sebuah telapak tangan raksasa. Tangan raksasa ini terus membesar, bak kumpulan gunung yang tidak berbatas, memancarkan tunas api yang menakjubkan. Dia mengibas telapak tangannya, tangan raksasa ini pun melintasi udara dan menyalakan api di tempat yang dia lewati, membentuk jejak api dan melesat menuju Erik. Api ini menutupi seluruh langit, dan seketika menutupi seluruh jalan Erik. Mata Erik fokus, kedua tangannya membentuk jurus. Dua ekor naga raksasa masing-masing di kanan dan kiri, langsung terbang ke tangan raksasa berapi ini. Kemudian mereka bertabrakan, api pun seketika meledak. Kali ini, dua ekor naga raksasa itu meraung, seluruh tubuh mereka ditutupi api, seakan-akan berubah menjadi naga api. Cahaya larangan di tubuh mereka terus melemah, kemudian menghilang, dua ekor naga raksasa seketika jatuh ke tanah dan akhirnya berubah menjadi abu. Tingkat ke-6 fase kesempurnaan, sudah terlalu kuat. Erik menghirup nafas dalam, dia pun membengkokkan dua jarinya. Seekor naga raksasa lainnya yang dari awal sudah disembunyikan di belakang calon penerus tiba-tiba keluar. Naga itu membuka mulutnya bermaksud menggigit calon penerus. Hahaha, bagus. Mata calon penerus memerah, calon penerus terlihat seakan-akan sudah gila. Menghadapi naga raksasa di belakangnya, dia tiba-tiba terbang dan melandas di atas naga raksasa ini. Dia meninju dengan kuat ke bawah, dalam sesaat udara tiba-tiba bergelombang, serangan bak petir itu meledak di atas kepala naga raksasa. Udara meledak, energi yang sangat kuat menyebar ke semua arah. Di bawah tatapan semua orang, naga raksasa itu langsung mati. Saat ini semua orang berekspresi terkejut. Saat ini calon penerus menyebarkan aura kultivasi yang sangat tinggi, dia melayang di udara, beberapa meter dari tubuhnya dipenuhi dengan api berwarna hitam, bak iblis yang datang dari neraka. Erik, tidak bisa terus seperti ini.
Energi sesat anak ini terlalu mengerikan, kita tidak boleh terus melawannya. Melihat situasi ini, Ye Zun berseru, pupil matanya agak mengecil. Calon penerus sekte Huo Fan terus menelan belasan pejuang fase kesempurnaan, kultivasinya seketika lebih tinggi banyak dari semua orang di sini, sekarang bersikeras melawan, sudah pasti tidak untung. Erik mengangguk, dia tentu saja mengerti. Lawannya berturut-turut membunuh 3 ekor naga raksasa, membuktikan kekuatan dua belah pihak saat ini tidak berada di level yang sama. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.